Hai guys, sekarang kita akan masuk dalam materi mekanika analitik dengan pokok bahasan formulasi Lagrange. Guys, jangan lupa untuk ditonton, disimak, dikomen, di like, dan di subscribe. Terima kasih guys. Guys, tolong perhatikan di sini untuk mendapat kita sebelum membuat formulasi Lagrange, kita lihat dulu koordinatnya. Nah, koordinat dalam hal ini koordinat umum. Nah, kita sudah ingat dalam perkuliahan untuk materi mekanika klasik, kita sudah dapat yang namanya koordinat kartesis, koordinat polar, dan silinder. Nah, sekarang kita mau menulis tentang koordinat umum. Nah, di sini kita mendesain dia dengan simbol. Dalam hal ini koordinat umum ini kita simbolkan dia dengan Q1, Q2 sampai Qn. Jadi kalau seandainya ada n buah koordinat, maka Q1, Q2 sampai Qn. Ini kita tulis persamaan 1. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah partikel, nah dia berada dalam koordinat kartesis ya, dalam koordinat kartesis. Ada yang bisa pakai K atau C, sama saja. Dipakai K dulu. Nah, kita lihat bahwa ya, kita mau tulis hubungan atau koordinat kartesis ini dengan fungsi daripada koordinat umum. Jadi dia merupakan fungsi daripada koordinat umum. Nah, kita bisa tulis dia sebagai berikut. X sama dengan X fungsi Q. Ini misalnya di gerakan benda di dalam gerakan benda pada suatu lintasan. Kemudian kalau bagaimana gerakan benda pada suatu permukaan, maka kita bisa tulis X sama dengan X Q1, Q2, dan Y sama dengan Y Q1, Q2. Ini pada suatu permukaan ya. Jadi gerakan benda pada suatu permukaan. Kemudian pada satu ruang, gerakan benda pada satu ruang, maka kita bisa tulis ini, kita tulis dia X sama dengan X Q1, Q2, Q3, Y sama dengan Y fungsi dari Q1, Q2, Q3, dan Z sama dengan Z fungsi dari Q1, Q2, Q3. Ini semua persamaan ini kita tulis persamaan 2. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan 2 itu kita anggap bahwa ada terjadi perubahan dari nilai Q, yaitu dari koordinat umum Q ini. Jadi ini misalnya dari nilai awal keadaan awal Q1, Q2, Q3, dia berubah menjadi, di sini atau Ibu bisa tulis, dia berubah menjadi Q1 ditambah dengan delta Q1, Q2 tambah delta Q2, Q3 ditambah delta Q3 ya, delta Q3. Nah,
sekarang kita perhatikan bahwa hubungan perubahan daripada nilai-nilai dalam koordinat kartesis yang kita lihat, kartesis tadi yang x, y, z itu, misalnya kita ambil perubahan hanya ke x dan y saja, maka kita bisa tulis delta x itu sama dengan do x do q1 delta q1 ditambah do x do q2 di delta q2 ditambah titik-titik. Lalu kalau delta y sama dengan do y do q1 delta q1 ditambah do y do q2 delta q2 ditambah titik-titik. Ini kita namakan persamaan 3. Nah, kita akan lihat bahwa do x do q1 do x do q2 sampai do x do q3 dan seterusnya, atau do y do q1 dan seterusnya, itu kita katakan adalah turunan parsial daripada fungsi-fungsi dari koordinat kartesis terhadap fungsi daripada koordinat umum, yaitu fungsi dari Q. Nah, sekarang kita lihat contoh gerakan sebuah partikel di dalam sebuah bidang, ya. Kita lihat. Nah, kita pilih koordinatnya, ini adalah koordinat polar. Nah, kita misalnya gerak partikel dalam satu bidang, kita ambil koordinatnya koordinat polar, dengan kita tulis Q1 itu sama dengan R dan Q2 itu sama dengan theta, ya. Nah, sudut ya, kita lihat, ini kita namakan persamaan 4. Kemudian kita ingat, kita lihat hubungan antara koordinat kartesis dengan koordinat polar ini, maka kita dapati X itu sama dengan X merupakan fungsi daripada R dan theta. Nah, ini sama dengan, kalau kita ingat di materi sebelumnya di mekanika klasik atau juga di fisika matematika, di hubungan antara koordinat kartesis dengan koordinat polar, X sama dengan R cos theta dan Y adalah fungsi daripada R dan theta, itu maka sama dengan R sin theta.